Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Marika Suparman dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan etnik Tionghoa terhadap VOC. Latar belakang perlawanan etnik Tionghoa. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, yang menikah dengan penduduk Jawa khususnya ke Batavia. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang-orang Cina datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Ternyata kota Batavia juga menjadi daya tarik bagi orang-orang Cina miskin untuk mengadu nasib di kota itu. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semuanya memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada menjadi pencuri. Sudah barang tentu, hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Akhirnya, VOC mengeluarkan kebijakan membatasi imigran Cina. Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permisi brevis, atau masyarakat sering menyebutnya dengan surat pas. Apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau akan dikembalikan ke Cina. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut. Biaya untuk mendapatkan surat izin itu secara resmi adalah 2 ringgit per orang. Tetapi dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan surat izin terjadi penyelewengan dengan membayar lebih mahal. Akibatnya, banyak yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut. VOC bertindak tegas. Orang-orang Cina yang memiliki surat izin bermukim ditangkap, tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Pada tahun 1740, terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Orang-orang Cina yang berhasil melarikan diri kemudian melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Owe Pangko, atau kemudian dikenal dengan sebutan Ki Pajang, kemudian di Jawa menjadi Ki Sapajang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC kemudian menumbuhkan kekacauan yang meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapatkan bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir atas desakan para pangeran Raja Pakubawa II. Juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara dan persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubawana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Sikap Pakubuwana II yang demikian ini telah menangkan panjang barisan orang-orang yang kecewa dan sakit hati di lingkungan keraton. Kondisi ini pula yang telah mendorong VOC kemudian melakukan intervensi politik di lingkungan istana. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam melakukan presentasi ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk bisa mendapatkan video terbaru. Saya Erlangga Marika Suparman, pamit undur diri.